Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu amrud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Al-Mukarram beliau Kiai Haji Abdul Majid Gufron Al-Hafid yang kita nantikan maudah hasanahnya, yang kami hormati jajaran Forkopincam, Pak Camat yang diwakili Kasih Sosial Ibu Jumaroh, Bapak Kapolsek yang diwakili beliau Bribka Muhammad Syarif Aziz, yang kami hormati petinggi Desa Jenggotan beliau Bapak Solikin beserta perangkat, yang kami hormati sesepuh bini sepuh, kiai, tokoh agami, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, RT 1, RT 2, Dukuh Kembang, Desa Jenggotan, yang kami hormati hadirin hadirat jamaah pengajian, yang kami banggakan, tidak lupa adik-adik semuanya yang saat ini sebagai generasi penerus bangsa yang kami banggakan. Pertama-tama, alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita telah diberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita, terutama kenikmatan kesehatan, kenikmatan waktu, sehingga kita dapat berkumpul, bermuajahah, bertatap muka di dalam acara Tajiro bersolawat, pengajian umum dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tanpa ada aral apapun, tanpa ada suatu halangan apapun. Solawat berserta salam mari kita haturkan kejujuran Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliaulah tempat uswatun hasanah bagi kita, suri tauladan bagi kita, dan beliaulah yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Semoga kita menjadi umat beliaunya. Amin, Allahumma amin. Di sini kami berdiri mewakili Pak Dan Ramil, memohon maaf kepada warga semuanya atas tidak bisa kehadiran beliau, karena beliau ada kegiatan secara pribadi di Semarang, sehingga beliau mewakilkan babinsanya. Saat ini babinsanya ya Pak Obed ini ya. Pak Obed kalau di mohon maaf Pak Mansur ya. Mohon maaf, intinya Pak Obed kalau di bahasa Ambon itu Obed itu Kristen ya. Ya Pak Solikin ya. Kalau di Ambon itu Obed itu Kristen, kalau Acan itu Islam ya. Intinya kami memperkenalkan diri sekaligus ya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu semuanya tidak tahu Pak Babinsa ini Pak Obed gitu. Nah Pak Aziz Babin Katimas sudah nggak asing lagi sama bapak-bapak semuanya, sehingga saya juga sekaligus di sini memperkenalkan diri. Ya nama saya memang Obed panggilannya ya, panggilannya. Nama lengkap Ubaidur Rahman. Nah kalau ada kata-kata Ar-Rahman pasti Islam ya, Muslim. Itu untuk sekedar intermezzo ya, intermezzo saja. Beliau tidak bisa hadir mewakilkan saya. Sedikit kami ketiban sampur dari panitia pengajian di sini ya. Pada intinya di sini mungkin Mbak Yai Jalil ya. Di sini mungkin ada sedikit bahasa untuk mengundur waktu menanti
beliaunya sang kiai, sehingga ada lomba pidato nggih, Bapak Ibu nggih. Pengajian itu ada lomba pidato di sini, ada Forkopincam diwakili Bu Siroh, ya toh. Ada Pak dan Ramil diwakili Pak Obed, Pak Kapolsek diwakili Pak Ajis ya. Semuanya kebetulan Forkopincam tidak bisa hadir secara pribadi. Sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya atas tidak kehadiran beliau-beliaunya. Di sini kami sedikit menyampaikan, intinya meluruskan nggih Bapak-bapak Ibu semuanya, pada intinya asing bagi Bapak Ibu semuanya kalau bahasa camat itu dipangku oleh Bapak Camat, itu jelas ya. Kalau Pak Polsek itu dipangku oleh, dijabat oleh Bapak Kepala Polsek, Kapolsek ya. Kalau Koramil dipangku, dijabat oleh seorang komandan dan Ramil. Sehingga kami meluruskan kepada Bapak Ibu semuanya, kemungkinan yang akan datang apabila ada undangan untuk beliaunya bisa disampaikan sesuai dengan jabatannya masing-masing. Ngoten nggih. Intinya kalau Pak Kapolsek, dari Polsek ya Pak Kapolsek, dari Ramil, dari Koramil ya Pak dan Ramil. Itu pemangku jabatan beliaunya. Itu kalau tidak bisa biasanya diwakilkan beliaunya. Kalau diwakilkan, kalau mungkin di Polsek itu bisa diwakilkan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Di Pak Camat juga sama, sesuai bidangnya masing-masing. Mungkin pengajian dikasih sosial kan ngoten kalau camat ya. Kalau mungkin pengajian di Pak Polsek biasanya bisa disampaikan, diwakilkan oleh Kanit Binmas kan ngoten. Nah di sini diwakilkan oleh Pak Babinsa. Kalau di Koramil itu enggak ada wakil dan Ramil, bisa diwakilkan oleh Batituut. Nah, Batituut itu kebetulan saya jabat sendiri sehingga diwakilkan oleh Pak Babinsa gitu nggih Pak Solikin nggih. Ini sambil intermezzo nggih, intinya seperti itu. Sekali lagi kami ketiban sambut dari panitia tidak banyak yang kami sampaikan nantinya. Intinya kami mendapat pesan dari beliaunya sedikit saja, tidak usah banyak-banyak panjang lebar. Kalau panjang itu katanya kasihan ibu-ibunya, okay? Tapi kalau lebar kasihan bapak-bapaknya. Adik-adik jangan mendengarkan dulu ya, ini 17 tahun ke atas, adik-adik belum punya hak pilih, belum bisa memilih kan itu. Itu termasuk kaitannya dengan hal ini, kami sedikit ya menyinggung terkait tentang Koramil atau TNI dan Polsek Kepolisian Negara. Ya intinya kalau Pak Kadi Koramil itu Hanek, TNI itu Pertahanan Negara, kalau dari Polsek, Polri itu Kamtibmas. Ya. Sedikitnya ini yang dari pesan dari beliaunya panitia, intinya dalam menjelang ini sama, ya, sama. Dalam artian Pertahanan Negara itu ya kita semuanya, tidak hanya TNI dan Polri ya, yang bertanggung jawab terkait Pertahanan Negara, keamanan. Intinya semua itu bertanggung jawab, termasuk warga semuanya bertanggung jawab terkait Pertahanan Negara, pembelaan negara itu. Atau udah ada atau di undang-undang, kalau mungkin bapak-bapak semuanya yang dulunya masih ingat, kalau adik-adik ini sekarang tidak banyak pelajaran terkait itu. Tapi kalau yang sudah sepuh-sepuh pasti pernah membaca dalam pasal Undang-Undang Dasar di pasal 27 ayat 3, kemudian pasal 30 ayat 1 terkait bela negara. Intinya seperti itu, yang jelas intinya Pertahanan Negara semua itu kalau memang keadaan negara genting semua bertanggung jawab untuk pembelaan negara. Ya itu termasuk dalam Yai Jalil bilang hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Itu ya sedikit yang kami sampaikan terkait ini pilkada yang disampaikan oleh tadi dari Pak Camat, Pak Inggi, Pak Babin Katimas menyampaikan terkait pilkada, ya, pilkada pilihan gubernur dan wakil gubernur, kemudian bupati dan wakil bupati, yang pada intinya gubernur, wakil gubernur saat ini ada bakal calon ada dua ya, Andika Perkasa dan Pak Ahmad Lutfi. Kemudian beserta pasangannya masing-masing. Kemudian di bupati ada Bapak Wiwit dan Bapak Gusnung beserta wakilnya masing-masing. Yang pada intinya masih bakal calon ya, ditetapkan mungkin calon tanggal 23 ya, Pak Rosat ya.
22. Nah, 22 itu ditetapkan menjadi calon. Saat ini masih bakal calon, tanggal 22 September nanti ditetapkan sebagai calon, tanggal 23 pengundian nomor urut dan selanjutnya. Itu terkait pilkada ya. Pada intinya kami ingin berpesan di sini, tadi sudah disampaikan oleh beliau-beliau dari Pak Inggi, Pak Camat, Pak Babin Katimas, bikin iklim kondusif di lingkungan kita, iklim yang sejuk, kondusif di lingkungan kita. Apapun perbedaan pilihan di kita, ya tidak pudar untuk kerukunan kita ya. Kita sesuai dengan semboyan dari Tejiro ya, guyub rukun. Nah, guyub rukun. Kita suasana iklim kondusif di sini, apalagi dalam satu rumah pun bisa perbedaan, bisa perbedaan antara pilihan, pandangan, pendapat dan sebagainya. Sehingga untuk diputuskan di Kombongan itu pasti sesuai dengan hati nurani masing-masing kita, sesuai dengan pilihan kita mana yang baik. Tapi semuanya tujuannya sama, untuk mencari pimpinan kita, pemimpin kita yang amanah. Itu ya, intinya sama, tujuannya untuk mencari pimpinan kita yang amanah. Amanah untuk membawa masyarakat kita menjadi adil, makmur, sentosa, warga semua menjadi makmur ya. Tujuannya seperti itu, sehingga tidak usah kita intinya kesana kemari bilang menyatu, kesana kemari terkait pilihan yang beda, tidak usah. Intinya kita tetap guyub rukun untuk selamanya, walaupun beda pilihan tetap kita satu ya, satu guyub rukun, tidak usah bentrok bersama tetangga dan sebagainya. Kalau ada mungkin sesuatu hal yang perlu disampaikan itu ada petugas-petugas sendiri ya dalam terkaitan pemilihan, ada panwas dan ada sebagainya. Itu sehingga kami berharap intinya bapak-bapak semuanya, ibu-ibu yang sudah mempunyai hak pilih, gunakan hak pilih kita, jangan sampai golput untuk mencari pimpinan kita sesuai keyakinan kita yang mungkin dianggap amanah. Karena di sini calon bakal pemimpin kita Kabupaten Jepara ada yang dari ustadz, ada yang dari hartawan dan sebagainya, sehingga sudah cukup untuk memangku pimpinan di daerah Jepara ini. Kami harapkan seperti itu. Kami tidak banyak panjang lebar yang kami sampaikan. Yang jelas pada intinya kami garis bawahi di sini, ayo guyub rukun terkait menjelangnya pemilihan kepala daerah ini, terutama di lingkungan RT 1, RT 2, umumnya ke seluruh warga Desa Jenggotan, kemudian sampai panjang ke luas kabupaten, provinsi dan negara Indonesia. Jaga NKRI ya, NKRI harga mati. Intinya kami sebagai itu pesannya, intinya jaga kondusivitas wilayah kita untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Bisa dimengerti ya Bapak Ibu semuanya ya, adik-adik ya. Nah, semoga itu yang dikit yang kami sampaikan, intinya NKRI harga mati. Setuju? Terima kasih. Itu saja yang kami sampaikan, tidak banyak. Mohon maaf mungkin ada kata-kata hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Kami di sini berdiri selaku manusia biasa, tidak luput dari kealpaan, kesalahan. Pasti datangnya dari saya pribadi, apabila ada benarnya itu datangnya dari Maha Kuasa. Akhirul kalam wa wahul muwafiq. Ulangi, akhirul kalam wa wahul muwafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipunaturaken matur suwun. Acara salajengipun inggih menika Maulid Nabi. Kepada Rabbana Al-Huda dipunaturaken.